Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati PLH Kepala Madrasah Aliyah Islamiyah Banjarjo, yang saya hormati rekan Wakabit baik akademik maupun kesiswaan MCS MA Islamiyah Banjarjo, Dewan Asatidah yang saya cintai dan yang selalu menjadi kebanggaan saya, tim solid yang agak sulit, anak-anakku sekalian, peserta upacara, baik petugas maupun peserta, generasi solihah yang insya Allah sukses dunia akhirat yang saya cintai sedalam-dalamnya. Hari ini merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 anak-anak wajib tahu. Kita tidak pernah lupa, ini menjadi tonggak sejarah bagaimana bangsa Indonesia mulai bangkit dan berupaya melepaskan diri dari penderitaan yang berpanjangan akibat hidup dalam penjajahan. Hari ini kita sudah merdeka, tetapi hari ini kita masih belum bangkit. Kita belum bisa merdeka dari tantangan kemajuan zaman menuju Indonesia emas di tahun 2045. Anak-anak sekalian, itu yang prolog yang saya sampaikan di depan sebelum saya membacakan pidato atau sambutan dari Menteri Kominfo dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116. Jadi nanti tidak ada pertanyaan, kok upacara, ujian kok upacara. Nah, harus tahu, ini Hari Kebangkitan Nasional itu apa? Anak-anak harus tahu, ini pesannya Wakabit Akademik Aliyah. Dan anak-anak ngerti, ya, bahwasannya Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati pada tanggal 20 Mei. Setiap tanggal 20 Mei dimulai dari tahun 1908 dan berarti sampai sekarang sudah 116, ya, bagi kita semua, saudari-saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang, yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua. Refleksi atau pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan berkunjung kembali kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. Bagaimana sejarah telah membentuk kebangsaan kita. Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya, juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata, tetapi pada percakapan terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu, namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban. Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, lahir organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang telah menjadi simbol dari kebangkitan nasional yang kita rayakan hari ini. Organisasi Budi Utomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah
Hindia Belanda. Bahkan Van Deventer, seorang tokoh politik etis Belanda, menyatakan suatu yang ajaib sedang terjadi. Insilut molek yang sedang tidur sudah terbangun. Budi Utomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pendidikan, pentingnya pendidikan bagi rakyat Hindia Belanda, serta pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priadi atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pendidikan memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda. Saudari-saudari sebangsa dan setanah air, apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Budi Utomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada priadi Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumiputra. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajahan Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Budi Utomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan. Sebelum Budi Utomo, ada Kartini, perempuan dari kota kecil Jepara, yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan, dan kemajuan. Melalui tulisan-tulisannya yang tersiar di penjuru dunia, dialah yang menggodok aspirasi-aspirasi kemajuan di Indonesia untuk pertama kali muncul sejak lebih dari seabad lalu. Di tangannya kemajuan itu dirumuskan, diperinci dan diperjuangkan untuk kemudian menjadi seluruh bangsa Indonesia. Ia sadar betul bahwa dalam zaman baru yang modern, peralatan paling mumpuni adalah pendidikan. Pendidikan adalah wahana yang membebaskan manusia, sekaligus membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Dan kita pentingnya momen agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita pada jalan yang mengarah kepada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan kebangkitan pertama yang telah dilancangkan pada pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru. Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi-inovasi teknologi mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Ada di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini gambarannya makin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia emas. Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari. Kecepatan bak lompatan kuantum dalam 2 dekade terakhir, perubahannya demikian pesat. Teknologi digital misalnya telah melesat jauh melampaui bayangan orang. Setidaknya tak terbayangkan dalam 3 dekade yang lalu bahwa hari ini akan seperti ini. Teknologi digital telah menebas banyak keterbatasan manusia. Dunia seakan mengerdil, semua seperti mendekat, terpampang di depan mata. Jarak tak lagi relevan, kehadiran visual menyempurnakan kehadiran suara.
Sementara itu, di hadapan kita telah terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia.